Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najis Taupat Salria dengan nomor NIM 0498640057. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 3 pemrograman berbasis web. Sebelumnya mohon maaf karena di video kali ini saya tidak menampilkan screen recording karena di video ini akan lebih banyak membahas tentang penjelasan sehingga saya tidak menampilkan video recording agar layarnya full, tidak terhalang oleh videonya gitu. Nah, jadi yang pertama kita sudah punya soalnya. Berikut ini soal dari tugas 3. Kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar. Nah, framework yang digunakannya itu adalah Vue.js. Kemudian di praktikum yang kali ini kita harus membuat merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view komponen dan template. Kemudian untuk struktur proyeknya itu harus seperti contoh ini. Nah, kemudian di perintah soalnya, di halaman stok bahan ajar ini harus ada opsi kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, kemudian status untuk data field catatan, kemudian juga harus ada fitur untuk sorting, edit, delete, dan menampilkan stok gitu. Jadi misalnya stok menipis, stoknya kosong, atau stoknya aman. Nah, kemudian yang kedua, untuk tracking delivery ordernya, harus bisa menampilkan nomor DO, kemudian NIM, kemudian ada tombol enter, ada tombol ESC, dan juga ada kita bisa input delivery order yang baru. Nah, kita bisa generate nomor DO, tahun berjalan, sama sequence number, kemudian juga NIM harus bisa diisi secara manual, nama diisi secara manual, kemudian juga informasi ekspedisi. Nah, jadi sesuai dengan instruksi soal, fokus utama tugas kali ini adalah melakukan refactoring atau merombak halaman web pemesanan bahan ajar yang sudah kita buat sebelumnya di praktikum 1 dan 2 kemarin. Kemudian aplikasinya ini kan yang sebelumnya masih sangat sederhana. Nah, jadi di tugas praktikum 3 ini kodenya sudah berhasil kita pecah dan tata ulang jadi bentuk custom elemen, view komponen, sama template. Kemudian untuk datanya sendiri, dummy datanya itu dari soal. Nah, kita udah punya dalam format JSON, data bahan ajar JSON seperti ini. Jadi untuk pengerjaan soal 1 dan 2 atau tugas 3 ini, sebetulnya saya tidak mengulang semuanya dari awal, tapi saya mengambil template dari tugas yang sebelumnya. Karena sebetulnya tugas 1 dan 2 berhubungan dan tugas 3 juga masih bisa disambung gitu. Jadi untuk di tugas 1 sebelumnya, untuk foldernya itu seperti ini. Nah, kita bandingkan dulu. Ini untuk tugas yang sebelumnya. Nah, di tugas yang sebelumnya itu kita itu membuat index HTML, dashboard HTML, stok HTML, dan tracking HTML. Dan kalau misalnya kita coba live view, hasilnya itu seperti ini. Sebetulnya kurang lebih sama sih. Nah, kurang lebih sama sih. Di sini juga di tugas sebelumnya kita bisa cek bahan ajar, kemudian cek tracking. Cuma bedanya di tugas yang sebelumnya ini kita belum menerapkan elemen komponen sama template gitu. Nah, kemudian tugas 1 ini sebetulnya tinggal saya copy paste keseluruhan filenya, kemudian saya simpan di folder lain, dan kita ubah strukturnya. Nah, jadi supaya strukturnya itu bisa sama seperti instruksi soal seperti ini, kita tinggal ubah beberapa bagian. Nah, ini yang sudah diubah di sebelah sini. Nah, jadi untuk strukturnya itu, yang pertama, kita tetap punya CSS, style CSS, supaya nanti websitenya itu bisa rapi, tata letaknya. Kemudian juga di sini untuk dummy datanya kita ganti dengan dummy data baru, yaitu data bahan ajar.json. Kemudian juga untuk JS-nya, kita punya komponen, dan komponennya itu isinya kita ada app modal.js, do tracking.js, status page.js, stock table.js. Untuk service-nya ada api.js sama app.js. Kemudian untuk indeks HTML-nya masih sama di sini, sama untuk dashboard-nya juga masih ada sih. Nah, jadi sebetulnya ini hanya mengubah sedikit dari program yang sebelumnya sudah dibuat di tugas 1 dan tugas 2 gitu. Jadi hanya beberapa bagian kita pindahkan. Nah, jadi untuk struktur tampilannya ini saya pisahkan menggunakan cetakan XTemplate HTML gitu. Sedangkan logika fungsinya tetap diatur rapi di dalam file JavaScript komponennya masing-masing. Nah, efeknya ini tampilan webnya jadi jauh lebih interaktif, perpindahan antar halaman atau tabnya seperti ke pemesanan, ke pelacakan, itu bisa lebih mulus gitu. Secara single page application tanpa perlu ada proses reload yang lumayan lama. Nah, kemudian ini bisa langsung kita live view juga, cuma memang karena ini editnya tidak terlalu banyak waktunya, jadinya kita hasilnya seperti ini. Jadi tidak dihias seperti tugas 1 dan 2. Cuma pada dasarnya untuk programnya sih mirip gitu. Jadi di sini dashboard utama tetap ada greetings, kemudian juga di sini kita bisa cek dan kelola stok bahan ajar, kita klik.
Nah, di sini sesuai instruksi dari soal, kita udah ada menu yaitu sorting. Nah, sorting daerah, kemudian sorting berdasarkan nama mata kuliah, jumlah stok atau harganya. Kemudian juga di sini ada badges. Jadi keterangannya itu kalau misalnya stoknya banyak berarti aman, kalau misalnya udah mulai sedikit menipis, kalau udah benar-benar nol jadinya kosong. Dan di sini untuk data modulnya gitu. Jadi ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, kategorinya apa, lalu daerah dan raknya di mana, untuk harganya berapa. Status sama di sini ada aksinya. Kita bisa edit atau bisa delete. Kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan modul baru, kita tinggal masukkan seperti biasa, seperti sama di tugas 1 dan 2, 3, ini bisa kita ketik. Kemudian nama mata kuliahnya juga bisa kita ketik, untuk kategorinya bisa. Kemudian lokasi raknya, kemudian wilayahnya juga bisa kita sesuaikan, untuk harganya bisa kita isi manual, stoknya juga, safety-nya 5. Ada catatan, tes. Nah, ini sudah bisa ditambahkan gitu modulnya. Kalau misalnya kita mau edit, kita tinggal klik tombol editnya, nanti kita tinggal edit di samping kiri lagi, seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal simpan di enter, dan kalau misalnya mau dihapus, tinggal kita hapus seperti ini. Nah, kemudian juga untuk tracking bahan ajarnya atau tracking delivery order, di sini ada nomor DO yang akan otomatis ke-generate. Kemudian juga untuk NIM-nya, kita bisa masukkan secara manual nama penerimanya siapa, kemudian ekspedisinya juga bisa kita pilih, untuk paketnya juga kita bisa pilih. Itu di sini juga untuk rincian paketnya tertera. Misalnya semester 1 sistem informasi ada buku bahasa Indonesia, aljabar, kemudian pengantar informasi totalnya 240.000. Nah, sekarang kita daftarkan. Nah, sudah dibuat. Sekarang di sini muncul nama mahasiswanya yang baru gitu. Dan untuk data yang lama misalnya di sini ada Rian Hidayat gitu. Di sini juga kelihatan histori paketnya sedang di mana dan bagaimana gitu, paket distribusinya seperti apa gitu. Ini juga bisa kita update untuk statusnya. Misalnya checkpointnya Jakarta. Nah, kita bisa update gitu. Atau kalau misalnya udah selesai, ya kita update lagi gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau cari nomor DO-nya gitu, kita cari nomor DO yang tadi kita buat. Nah, langsung muncul nomor DO kita. Kalau kita klik tombol ESC, dia akan kehapus. Gitu. Kemudian kita bisa kembali lagi ke dashboard dan kita bisa logout. Lalu kalau misalnya mau masuk lagi, tinggal masuk lagi. Sebetulnya sih ini secara keseluruhan mirip dengan tugas 1 dan 2, cuman yang membedakan itu adalah fungsi yang kita gunakan di programnya gitu. Kalau sebelumnya itu kan kita bikin manual gitu satu-satu. Jadi di sini ada index HTML, dashboard, kemudian ada stok HTML, ada tracking. Nah, kalau sekarang itu jadi nggak satu-satu. Nah, ini untuk komponennya. Untuk custom elemennya ini, jadi di dalam file HTML utama. Jadi sekarang kita itu bisa panggil tag custom buatan sendiri, seperti misalnya stock table gitu. Dan dari instruksi soal kan harus menggunakan kebab style gitu. Kebab style itu ini. Jadi penulisannya itu disambung sama simbol strip seperti ini. Kalau misalnya disambungnya sama underscore itu snake style. Nah, kalau yang di tugas kali ini kita disebutnya kebab style. Kemudian untuk bagian manajemen stok juga ini do tracking, DO tracking untuk pelacakan delivery order. Kemudian untuk view template dan komponennya, struktur tampilannya saya pisahkan menggunakan template HTML gitu. Sedangkan logika fungsinya tetap diatur rapi di dalam file JavaScript komponennya masing-masing. Gitu. Nah, berikut untuk codingnya seperti ini. Nah, kalau sebelumnya itu di index HTML, di sini itu untuk scriptnya itu hanya data.js dan script.js gitu. Jadi ya masing-masing, kayak stok HTML juga sama gitu. Di sininya JS stock sama JS script gitu. Terus juga trackingnya juga sama. Nah, tapi kalau di yang sekarang, jadi ada semua di dalam index HTML-nya gitu. Jadi di sini udah mencakup komponen, ada tracking, ada stock table, sama ada modal gitu. Nah, kondisi seperti ini itu sebetulnya lebih memudahkan kalau misalnya kita mau mengedit fungsi atau misalnya mengedit fitur tertentu gitu dalam sebuah halaman tertentu, kayak misalnya di halaman stock table gitu atau stock gitu. Jadi kan lebih enak gitu, kita tinggal edit di dalamnya dan nggak usah edit yang lain-lain lebih banyak gitu. Tapi kalau secara hasil sih memang hasilnya kurang lebih sama seperti praktikum 1 dan praktikum 2 gitu. Mungkin sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.